Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mubarak Trika yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqh Al-Muyassar ya. Jadi kita melanjutkan pembahasan kita ya, sudah cukup lama. Terakhir kita kajian fikih itu tahun lalu ya. Tahun lalu di tahun 2024. Jadi kita sudah sampai pada pembahasan terkait tentang menjamak sholat, dan kita sudah membahas bahwasanya di antara yang membolehkan seseorang itu untuk menjamak sholat adalah dengan adanya kondisi seseorang itu dalam keadaan musafir ya, dalam keadaan musafir. Jadi ketika seseorang musafir, maka dia boleh menjamak sholatnya ya, sholat duhur dia gabungkan dengan sholat asar, baik itu dia kerjakan di waktu duhur ataupun dia kerjakan di waktu asar ya, dengan jamak takhir, ataupun sholat maghrib dia kerjakan digabung dengan sholat isya di waktu maghrib jamak takdim, ataupun dia kerjakan maghrib isya itu di waktu isya atau dengan jamak takhir. Kemudian yang membolehkan seseorang itu untuk menjamak sholat adalah kondisi seseorang itu sakit ya, yang mana sakitnya itu, karena sakitnya itu jadi dia akan kesusahan untuk melaksanakan sholat itu di waktunya ya. Maka ketika dia merasa kesusahan untuk melaksanakan sholat di masing-masing waktunya, maka dibolehkan dia untuk menjamak sholatnya, menjamak sholatnya. Sebagaimana pernah salah satu sahabiyah ya, seorang perempuan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkena istihadah, jadi darahnya itu selalu keluar ya, padahal dia tidak dalam keadaan haid. Maka di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan dia untuk menjamak sholatnya ya, karena agar menyusahkan ya, setiap dia sholat duhur itu akan membersihkan darahnya, setiap dia sholat asar akan membersihkan darahnya, maka dibolehkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk menjamak sholatnya padahal tidak dalam keadaan musafir ya. Kemudian yang membolehkan seseorang itu juga untuk menjamak sholatnya ya, sebagaimana sampai sini pembahasan kita ya. Famata li haqqil insani masyaqqah wa haraj bitarkil jam'i jazalahul jama' ya. Jadi kapan saja seseorang itu menghadapi kesulitan ya, atau kesusahan, bila mana dia tidak menjamak sholatnya, maka diperbolehkan baginya untuk menjamak. Maridhan kana au ma'dzuran bi ghairi marad ya, entah itu karena dia sakit ataupun karena ada uzur selain daripada uzur sakit ya. Muqiman au kana musafir, baik dia dalam keadaan tidak musafir ataupun dia dalam keadaan musafir, maka diperbolehkan semua untuk menjamak sholatnya ya. Fa min al-'adzari alladhi tubihul jam'u aidan ghairu as-safar wal marad, di antara uzur-uzur ya yang membolehkan seseorang itu menjamak sholat ya, selain daripada uzur karena sakit maupun karena uzur safar, yaitu yang pertama adalah al-matarul katsiril ghaziril ladzi yabullu thiyab, adanya hujan lebat ya, atau adanya hujan
yang mana hujan itu sampai membasahi baju bila mana kita menuju ke masjid misalkan ya, membasahi baju. Wa yalhaqul mukallaf bisababihi masyaqqah, dan tentunya itu akan memberatkan seseorang untuk karena dengan adanya hujan tersebut itu dia mendapatkan kesusahan, kesulitan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, jadi kondisi ya juga yang membolehkan seseorang itu menjamak sholat itu dengan turunnya hujan. Ya, hujan yang seperti apa? Hujan yang menahan seseorang itu keluar rumah dalam keperluan yang normal. Ya, jadi kadar hujan yang diperbolehkan. Jadi hujan itu ada pengaruh ya. Ketika kondisi hujan itu ada fikih yang berubah. Ada 3 fikih yang berubah ketika hujan. Yang pertama fikih sholat berjamaah. Kemudian yang kedua fikih lafaz azan. Kemudian yang ketiga fikih menjamak sholat. Ya. Yang pertama tadi adalah fikih seseorang itu mendapatkan uzur untuk ke masjid. Diperbolehkannya seseorang itu untuk tidak ke masjid sholat berjamaah ketika hujan. Ya. Hujan yang seperti apa? Yang seperti yang saya katakan tadi, hujan yang seseorang itu menahan diri untuk keluar rumah dalam keperluan yang normal, ya, bukan dalam keperluan yang mendesak, ya. Kalau dalam keperluan yang mendesak, ya, mau hujannya rintik-rintik, mau hujannya normal, apalagi hujannya disertai petir dan angin angin lebat, ya, itu pasti seseorang tetap akan keluar rumah, ya. Misalkan, Ustaz, anaknya kecelakaan, ya, tunggu dulu, masih hujan nih, ya, masih ada angin, ya, pasti dia tidak akan menahan dirinya untuk keluar rumah ketika keperluan yang mendesak. Tapi kalau keperluan yang normal, ya, meskipun hujannya itu tidak terlalu lebat, ya, tapi cukup untuk membasahi baju, pasti seseorang akan menahan dirinya untuk keluar rumah. Nah, kondisi hujan seperti itulah yang diperbolehkan seseorang itu tidak ke masjid untuk sholat berjamaah. Itu yang pertama. Dan kondisi hujan yang seperti itu juga yang lafaz azan itu berubah, ya. Lafaz azan itu berubah, ya, karena tadinya seseorang itu diperbolehkan untuk tidak sholat berjamaah di masjid, maka lafaz azannya pun berubah, ya. Ketika sudah masuk waktu maghrib misalkan, masuk waktu sholat maghrib, maka seorang muazzin itu harusnya ketika azan itu setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa yang dia ucapkan? Maka dia mengucapkan sallu fi buyutikum, ya, sholatlah di rumah-rumah kalian, ya, bukan lafaz azan hayya 'alas sholat. Dan hal inilah yang sudah banyak sunnah, ya. Sunnah inilah yang sudah banyak dilelehkan oleh orang muazin sama sekarang, ya. Hujan deras, ya, ataupun hujan yang itu bisa membasahi baju, ya, tapi dia azannya normal-normal saja, ya. Padahal yang disyariatkan ketika hujan di kondisi itu adalah setelah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia mengucapkan sallu fi buyutikum, salatlah di rumah-rumah kalian, atau dalam lafaz yang lain sallu fi rihalikum, ya, sama maknanya, salatlah di tempat kalian, ya, itu. Ataupun kalau dia tetap mengucapkan hayya 'alas shalah, jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setelah itu hayya 'alas shalah, setelah mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka dia mengucapkan sallu fi buyutikum, barulah Allahu akbar, la ilaha illallah, ya. Itu ketika kondisi hujannya seperti tadi, ya, seperti yang saya gambarkan tadi. Kemudian yang kedua adalah seseorang itu dibolehkan menjamak sholat ketika kondisi hujan yang seperti kita gambarkan tadi, ya. Tapi bagi siapa? Ya, diperbolehkan menjamak sholat itu bagi siapa? Bagi orang yang sholat di masjid, ya, bukan bagi orang yang sholatnya di rumah, ya. Contoh misalkan, ya, masuk waktu sholat maghrib, ya, azan, ya, pada saat azan belum hujan, ya, pada saat azan itu belum hujan, ya, qomat belum hujan. Ketika orang sudah sholat maghrib nih, sholat maghrib berjamaah, tiba-tiba turun hujan, ya, tiba-tiba turun hujan sampai salam hujan, ya, hujannya deras ataupun tidak sampai deras, tapi cukup yang kita gambarkan tadi sampai membasahi, dan itu menyusahkan orang ke masjid, ya. Maka ketika hujannya turun ketika waktu sholat dan sampai sholat itu belum turun, maka disitulah diperbolehkan untuk langsung menjamak sholat dengan maghrib isya, ya, maghrib isya, ya. Karena kenapa? Karena sebagaimana di kondisi Nabi itu menyusahkan orang kalau harus balik ke rumah lagi, nanti setelah itu balik lagi ke masjid untuk melakukan sholat isya dalam keadaan becek dan lain sebagainya, ya. Jadi
kondisi yang dibolehkan menjamak sholat itu ketika hujan adalah bagi orang yang sudah terlanjur ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib misalkan ya. Dan menjamaknya itu ketika kondisi hujan hanya diperbolehkan jamak takdim ya. Jadi duhur di waktu duhur dan di waktu maghrib ya, bukan di jamak takhir ya, karena otomatis bukan sudah tidak mendapatkan kesulitan. Ya sekali lagi ya, hujan yang membolehkan seseorang itu menjamak bagi siapa? Bagi orang yang sudah terlanjur datang ke masjid ya. Entah itu di waktu duhur ataupun di waktu maghrib ya. Nah, seperti saya gambarkan tadi ya, ketika azan maghrib belum hujan ya, belum hujan. Nah, sampai ketika orang qomat, minimal orang qomat ya. Ketika qomat sudah hujan ya. Sampai selesai orang sholat ya masih hujan. Maka disitulah imam membolehkan, ayo qomat, kita langsung menjamak sholat dengan sholat isya ya, biar orang nanti sudah tidak berpikir lagi untuk datang ke masjid menunaikan sholat isya ya, karena mungkin jalanannya becek ya, mungkin karena hujan ya dan lain sebagainya. Jadi adapun orang yang di rumah ya, itu tidak dibolehkan untuk menjamak sholat ya. Apa kesulitannya ya bagi orang yang berada di rumah? Tidak, misalkan hujan nih, hujan Ustaz ya, hujan ya, maksudnya masuk pas azan hujan ya, muazin mengatakan shollu fi buyutikum, berarti kita sholatnya di rumah ya, di rumah masing-masing. Ketika di rumah masing-masing kita katakan, katanya dibolehkan menjamak ketika hujan ya, mari kita menjamak maghrib dan isya, bukan ya. Jadi yang diperbolehkan menjamak itu hanya orang yang ketika sudah terlanjur berada di masjid ketika hujan ya, itu di waktu duhur ya. Ketika di waktu duhur ya sudah qomat atau sudah ketika dalam keadaan sholat tiba-tiba turun hujan, maka dibolehkan untuk langsung menjamak duhur dengan asar ya. Ketika di waktu maghrib, ketika lagi sedang sholat maghrib ya, tiba-tiba turun hujan, maka dibolehkan untuk menjamak maghrib dan isya. Itu bagi orang yang berada di masjid. Adapun bagi yang berada di rumah ya, itu tidak ada menjamak sholat bagi orang yang sholatnya di rumah ya. Itu terkait tentang diperbolehkannya seseorang itu menjamak antara ketika hujan ya, ketika hujan ya. Itu yang dimaksud bagaimana sih menjamak sholat itu ketika hujan ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Kalau hujan sudah masuk waktu sholat dan bertepatan dengan turunnya hujan, maka perlu bagi muazin untuk merubah lafaz azannya ya. Setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia ucapkan shollu fi buyutikum ya, atau dia ucapkan dulu hayyalas shalah, kemudian hayyalal falah, kemudian di akhirnya dia ucapkan shollu fi buyutikum. Setelah itu Allahu akbar la ilaha illallah ya, itu. Jadi itu hal-hal yang dibolehkan kita ya untuk menjamak sholat ketika hujan ya. Itu keringanan yang diberikan syariat bagi kita untuk menjamak sholat ya. Jangan kita gelisah, hujan ini ya, mau dipaksakan ke masjid ya. Kalau memang sanggup ke masjid untuk sholat ya tidak masalah ya. Tapi kalaupun dia tidak mengambil keringanan itu untuk tidak sholat berjamaah di masjid, insya Allah Ta'ala dia tetap akan mendapatkan pahala sebagaimana dia sholat berjamaah di masjid, dengan syarat dia memang ya selalu menjaga sholat berjamaahnya di masjid ya. Jadi ada hal-hal kondisi yang membuat kita itu terhalang dari ibadah tertentu ya. Contoh tadi ya, untuk sholat berjamaah terhalang karena hujan, terhalang karena sakit, terhalang karena ini, maka insya Allah Ta'ala dia tetap akan mendapatkan pahala ya sebagaimana dia melaksanakannya ketika di waktu normal ya, dan dia sering menjaga tersebut ya. Jadi makanya pentingnya kita istiqomah ya, istiqomah melakukan ibadah-ibadah selama kita dalam kondisi normal, tidak sakit, tidak dalam keadaan uzur. Karena besok-besok kalau kita mendapatkan uzur, besok-besok kita mendapatkan halangan ya, meskipun kita tidak melaksanakan ibadah tersebut ya, jika itu sunnah, maka insya Allah kita tetap akan mendapatkan pahala ya, meskipun kita tidak melaksanakannya. Makanya dulu ketika COVID ya, kita tidak harus resah ya kenapa dilarang ke masjid ya, karena itu ada kemaslahatan yang ingin didapatkan ya. Karena ketika COVID ya tidak resah. Kalau kita memang sebelum COVID itu selalu menjaga sholat berjamaah di masjid ya, meskipun ada pelarangan untuk sholat berjamaah di masjid ya untuk kemaslahatan umum, maka insya Allah kita tetap akan mendapatkan pahala sholat berjamaah di masjid. Bayangkan setahun lebih kita tidak sholat, dilarang untuk sholat berjamaah di masjid, insya Allah kita tetap akan mendapatkan pahala ya sholat berjamaah di masjid. Jadi pentingnya istiqomah ya ketika di waktu normal ya. Itu
Nah, sebagaimana lumpur dan tanah becek, yaitu apabila kita sudah berada di masjid, ya sama ya, disebutkan di sini di kitab ya, yang membolehkan seseorang itu menjama sholat adalah karena turunan daripada hujan, jadi disebabkan ada lumpur dan tanah becek, kemudian ada angin kencang. Yang itu ketika kita sudah berada di masjid, maka diperbolehkan untuk menjamak sholat, ya, agar kita tidak berpikir lagi untuk sholat isya di masjid, kita tidak berpikir lagi untuk sholat asar di masjid. Insya Allah kita tetap mendapatkan karena agar kita tetap mendapatkan pahala berjamaah. Jadi diperbolehkan untuk menjamak sholat di kondisi-kondisi seperti itu. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah berada di masjid, ya. Kemudian perkara yang lain, ya, hal yang lain yang diperbolehkan seseorang itu menjamak sholat, ya, itu tidak disebutkan di kitab, ya, tidak ada di kitab. Itu amrun arid. Amrun arid itu adalah suatu kejadian, suatu kondisi yang jarang terjadi, ya, kadang-kadang terjadi sehingga menyulitkan dia untuk melaksanakan sholat di waktunya, ya. Gambarannya seperti apa? Contoh misalkan, ya, seorang dokter, ya, dia harus membedah, ya, mengoperasi pasien, seorang yang sakit, ya. Misalkan dia mengoperasinya itu sebelum waktu duhur, ya, sebelum masuk waktu duhur, ya, dan dia tidak menyangka bahwasanya ternyata dia harus mengoperasi pasien tersebut lewat daripada sampai masuk waktu asar, ya, dan tidak mungkin dia harus meninggalkan pasien tersebut, tunggu dulu ya, berangkat dulu sholat, ya, itu berkaitan dengan keselamatan seseorang, ya, jadi tidak mungkin dia harus meninggalkan pasiennya hanya untuk melaksanakan sholat duhur, ya, itu namanya amrun arid, perkara yang kadang-kadang terjadi, ya, dan dia tidak bisa memprediksi bahwasanya dia tidak bisa melaksanakan sholat di waktunya. Maka di kondisi seperti itu, maka dokter tersebut itu diperbolehkan untuk menjamak sholatnya nanti jamak takhir, ya, di waktu asar, menjamak antara sholat duhur dan sholat asar, ya. Atau contoh yang lain, ya, yang sering banyak terjadi di zaman sekarang, ya, di kondisi macet, misalkan, ya, ada orang itu tinggalnya di Sudiang, ya, atau di Perintis, ya, dia kerjanya di daerah Alauddin misalkan, atau masuk di daerah Goa, ya, misalkan di kota di dekat lapangan Syekh Yusuf, ya. Ya. Biasanya dia pulang kerja itu jam 4, ya, selesai pulang kerja jam 4. Ya, sebagaimana kebiasaannya, pasti dia sampai di rumah mungkin setengah 7 lah, atau jam 7 lah, yang jelasnya belum masuk waktu sholat isya. Itu normalnya seperti itu, dia pulang kerja dari Goa sampai rumahnya di Perintis atau di Sudiang, biasanya dia masih mendapatkan waktu sholat maghrib. Tapi suatu hari, ya, tiba-tiba macet, macet parah, entah karena ada kecelakaan, entah karena ada perbaikan jalan, ya, atau karena ada demo, ya, yang itu dia tidak bisa prediksi, ya. Di jalan itu setiap 5 menit mobilnya mampu untuk maju 1-2 meter, ya, 5 menit masuk 1-2 meter, ya. Dan itu kalau kondisi seperti itu, dan dia bisa sampai di rumah itu ketika di jam 8, di jam 9, ya, sudah masuk waktu isya, ya, otomatis dia belum sholat maghrib. Ya, mau berhenti di tengah jalan tidak bisa, ya, karena sudah terjebak di tengah jalan. Mau mampir ke masjid, ya, tidak ada masjid yang dilewati, atau tidak bisa mampir singgah di masjid. Maka di kondisi seperti itu diperbolehkan bagi dia untuk menjamak sholatnya, ya, menjamak sholatnya. Nanti masuk sampai di rumah meskipun sudah masuk waktu sholat isya, maka dia boleh menjamak sholatnya, jamak takhir, ya, jamak takhir maghrib dan isya. Ya, yang penting, ya, syaratnya hal tersebut tidak sering terjadi, ya. Beda kalau memang hal itu setiap harinya seperti itu, ya. Setiap harinya seperti itu. Dia tinggal kerja di Goa, tinggalnya di Sudiang. Kalau dia pulang dari rumahnya pulang kerja jam 4, nanti sampai di rumah jam 9, dan dia sudah kebiasaan seperti itu, maka dia tidak mendapatkan uzur untuk menjamak sholatnya. Ya, karena itu bukan amrun arid, bukan perkara yang jarang-jarang terjadi. Itu adalah perkara yang sering terjadi, ya. Dan memang dia sudah bisa prediksi. Maka dia harus mengantisipasi, ya. Entah dia harus menunda pulangnya, ya. Misalkan dia pulang jam 4, ya, selesai pulang kantor itu jam 4. Entah dia harus menunda pulangnya, ya, nanti dia pulangnya nunggu sholat maghrib dulu di kantornya.
ya, nunggu sholat maghrib dulu di kantornya baru pulang, ya, atau dia pulang jam 4 dia pulang, ya, mendekati daerah-daerah yang di situ terjebak macet parah, ya, sebagaimana kebiasaannya setiap harinya, maka dia mencari masjid, ya, misalkan setengah 6, ya, setengah 6 sudah masuk waktu maghrib dan di depan sudah masuk daerah macet, maka hendaknya dia mampir ke masjid menunggu waktu maghrib, selesai sholat maghrib barulah dia melanjutkan perjalanannya. Artinya dia mengantisipasi. Ya, kalau orang yang seperti itu maka dia tidak mendapatkan keringanan untuk menjamak sholatnya, ya, karena safar tidak, sakit tidak, ya, kan pergi kerja. Tapi memang kesehariannya seperti itu. Kalau dia pulang kerja jam 4, nanti sampai di rumah jam 9 atau jam 8 sudah masuk waktu isya, maka dia harus mengantisipasi. Ya, beda kalau tadi sebagaimana saya gambarkan, ya, keadaannya itu jarang terjadi dan dia tidak bisa prediksi. Ternyata di tengah jalan tiba-tiba macet parah, ya, macet parah seperti itu, ya. Ya. Jadi itu kondisi-kondisi di mana seseorang itu membolehkan jamak, ya. Yang perlu kita ketahui, hukum asal, ya, hukum asal itu adalah kita diwajibkan sholat sholat 5 waktu itu di waktunya masing-masing, ya, hukum asal. Jadi kalau kita tidak mendapatkan kesulitan, ya, meskipun sebenarnya kita dibolehkan untuk menjamak, kondisi-kondisi dibolehkan menjamak, tapi kalau misalkan kita tidak mendapatkan kesulitan untuk sholat di waktunya masing-masing, maka hendaknya lebih baik sholat di waktunya masing-masing, ya, meskipun kita mendapatkan keringanan untuk menjamak sholat, ya. Karena hukum jamak itu adalah boleh, bukan disunnahkan, ya. Beda kalau qasar. Qasar kemarin kita bahas, hukum mengqasar sholat itu dua hukumnya. Yang pertama sunnah muakkad, itu jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkad. Ya, ada segelintir ulama yang mengatakan wajib, ya. Sunnah kan memang disunnahkan. Jadi seseorang bila mana musafir dan tidak mengqasar sholatnya, justru itu tercela, ya, karena itu adalah hadiah dari Allah. Maka kita harus menerima hadiah yang Allah berikan, ya. Beda kalau jamak itu hukumnya bukan sunnah, apalagi wajib, cuman dibolehkan, mubah, ya, sebatas dibolehkan, ya. Jadi misalkan kita mendapatkan kondisi-kondisi yang memberatkan kita untuk sholat di waktu masing-masing, maka kita mendapatkan keringanan untuk boleh menjamak sholat, ya, itu. Tapi bila mana kita masih mampu, ya, masih mampu dan itu tidak terlalu memberatkan, maka lebih baik sholat di kondisinya di waktunya masing-masing, ya. Misalkan saya dari Pinrang, ya, mau ke Makassar, ya, dari Pinrang mau ke Makassar, saya berangkat jam 10, ya, jam 10. Masuk waktu duhur saya sudah di Maros, ya. Masuk waktu duhur saya sudah di Maros, misalkan saya sudah di Maros. Jadi saya mampir sholat, ya. Kita mampir sholat, ya, mampir sholat. Ya. Kemudian setelah itu saya sholat. Misalkan saya tidak ikut berjamaah, ya, bersama orang yang mukim dengan imam, ya. Saya mengqasar sholat duhur. Saya mengqasarnya cuma 2 rakaat, ya. Tapi saya tidak menjamak, ya. Kenapa tidak jamak, Ustaz? Ya, pasti saya sampai di Makassar itu jam 1, ya, misalkan, atau jam 2. Jadi saya masih bisa nanti sholat asar di waktunya, ya, itu. Meskipun kalau misalkan dijamak, ya boleh-boleh saja, ya, meskipun kalau misalkan dijamak, ya boleh-boleh saja. Jadi, ya, sebagaimana saya katakan kemarin, ya, qasar itu tidak harus dijamak, ya. Ya, jadi qasar dan jamak sholat itu bukan hal yang harus disatukan. Ada orang yang boleh mengqasar sholatnya tanpa menjamak, ya, ada orang yang menjamak sholatnya tanpa harus diqasar, ya, beda. Jadi beda, ya, antara menjamak dan mengqasar sholat. Ya, karena ada pemahaman di sebagian kita yang namanya qasar, ya, harus dijamak, ya, seperti itu. Padahal tidak, ya. Boleh seseorang itu mengqasar sholatnya tanpa harus dijamak, ya. Ya, sebagaimana kadang ada orang yang tidak bisa membedakan antara hadas dan najis, ya. Tidak bisa membedakan antara hadas dan najis, ya. Ada orang yang dia berhadas tapi tidak bernajis, ya. Ada orang yang bernajis tapi tidak berhadas. Ada orang yang berhadas tapi dia juga bernajis, ya. Ada orang yang berhadas tapi tidak bernajis. Contohnya apa? Orang yang buang angin, ya, atau kentut, ya. Dia berhadas tapi tidak bernajis, ya kan? Karena tidak keluar apa-apa, ya. Ada orang yang bernajis tapi tidak berhadas, ya. Contoh misalkan dia sudah wudu, ya, sudah berwudu, kemudian tiba-tiba anak bayinya itu ngompol, ya, dan mengenai badannya, ya. Dia bernajis, jadi cukup untuk mencuci saja tangannya tanpa harus untuk berwudu ulang, ya. Dia bernajis tapi tidak berhadas, ya.
Ada orang yang bernajis dan berhadas. Contohnya orang yang buang air kecil atau buang air besar ya. Dia berhadas dengan buang air besarnya dia, berarti dia berhadas, batal wudunya, dan dia bernajis. Jadi dia harus membersihkan dirinya. Ya, itu namanya berhadas dan bernajis ya. Jadi kadang ada orang yang tidak bisa membedakan antara berhadas dan bernajis. Ya itu. Jadi dia terkait tentang menjamak sholat. Ya, jadi ada hal-hal juga memang. Ya, jadi ada hal-hal yang amrun arid, ya, perkara-perkara yang sesuatu itu di luar daripada yang kita sebutkan, dan memang tidak ada hadis khusus ya menyebutkan tentang situasi tersebut ya. Sebagaimana tadi macet ya. Macet kan tidak ada di zaman Nabi ya. Macet apa di zaman Nabi? Tidak ada macet ya. Tapi kita mengambil kaidah ya. Ada hadis Nabi yang mengatakan ketika Nabi itu menjamak karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a baina dhuhr wal asr wal maghrib wal isya bi ghairi matarin wala khaufin ya, tanpa Nabi pernah menjamak maghrib dan duhur dan asar, maghrib dan isya itu tanpa takut dikejar musuh, tanpa hujan, tanpa sakit ya. Kemudian ditanyakan lima fa'ala dzalik ya, kenapa Nabi melakukan hal tersebut? Apa kata Nabi? Kaila yuhriju ummatahu ya, agar itu bisa menjadi pelajaran bagi umatku di kondisi-kondisi yang dia sulit untuk melaksanakan sholat di waktunya masing-masing, maka boleh dia menjamak sholatnya. Ya, itu kaidahnya ya, kaidahnya ya. Jadi Nabi tidak menjamak sholat itu bukan dalam kondisi hujan, bukan dalam kondisi sakit, bukan dalam kondisi safar ya, tapi untuk apa? Agar bisa menjadi pelajaran bagi umatnya Nabi Muhammad SAW itu, agar di kondisi-kondisi seperti itu tidak menyulitkan bagi dia untuk sholat ya, sholat melaksanakan sholat 5 waktu ya, seperti itu. Jadi ya innallaha yusrin ya, sesungguhnya Allah itu mudah ya, dan insya Allah memudahkan kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ya. Yang Allah inginkan bagi kita adalah kemudahan ya, dan Allah tidak menginginkan bagi kita kesusahan. Kemudian mana yang paling afdal Ustaz ya? Apakah lebih afdal itu jamak takdim atau jamak takhir ya? Yang lebih afdal itu adalah yang mana memudahkan ya. Ketika memudahkan kita mengerjakannya di jamak takdim ya, itu yang lebih afdal ya. Tidak harus ya, sebagaimana Nabi di sini disebutkan ya dalam hadis ya, kan hadisnya di sini mengatakan Ustaz, kalau Nabi itu berangkat ketika sudah masuk waktu duhur, maka beliau sholat dulu, menjamak sholat dulu antara duhur dan asar baru berangkat ya. Tapi ketika Nabi berangkat ya, musafir ya, dia berangkat sebelum masuk waktu duhur, maka Nabi menunda sholatnya nanti dilaksanakan di waktu asar atau jamak takhir ya. Apakah harus seperti itu Ustaz? Tidak harus ya. Saya katakan tidak harus ya. Yang pokoknya mana yang lebih memudahkan ya. Kalau memudahkan kita untuk ketika kita sudah berangkat ya, misalkan berangkat ke Makassar jam 11 dari Pinrang ya, atau berangkat ke Pinrang dari Makassar jam 11. Nah, ketika masuk waktu duhur ya, memudahkan kita untuk mampir sholat, kemudian dijamak takdim, ya silahkan sholat, mampir sholat ya. Tapi kalau kita nanti sekalian asar biar nanti kan kita baru-baru berangkat ya, nanti sekalian istirahat, kemudian itu sekalian itu sholat ya, itu memudahkan, maka itu yang lebih afdal ya. Mana yang lebih memudahkan, maka itulah yang lebih afdal ya. Sebagaimana kata Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khayyara baina amrain, jika beliau dipilih antara dua perkara, ikhtara aisaruhuma, maka beliau memilih yang lebih gampang ya. Maka beliau memilih perkara itu mana yang lebih memudahkan, malam yakun itsman, selama yang memudahkan tersebut bukan suatu dosa ya. Pokoknya antara keduanya mana yang lebih memudahkan kita, maka itulah yang lebih afdal dan lebih mendekati sunnah. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah batasan fi haddil jam'il masyru' ya, batasan yang diperbolehkan untuk disyariatkan menjamak salat ya. Wa haddul jam'il masyru' huwa jam'u baina salati dhuhri wal 'asr ya. Batasan jamak yang disyariatkan adalah menjamak antara salat duhur dan salat asar. Kemudian wal maghrib wal isya, dan juga menjamak antara maghrib wal isya dan salat isya bin nisbati lil musafiri wa man fi hukmi ya, bagi orang yang musafir ataupun hal-hal yang berkaitan dengan hukum musafir. Begitu juga wakadzal jam'u fil hadri bisababil matar wa ma fi hukmi. Begitu juga bagi orang yang tidak musafir ya, itu diperbolehkan menjamak salat karena sebab hujan ataupun yang berkaitan dengan hukum hujan. Fa yajuzu bainal isya'aini wadh-dhuhraini, maka diperbolehkan untuk menjamak isya'ain, dua salat yaitu maghrib dan isya, dan juga wadh-dhuhrain yaitu salat duhur dan salat
asar. Di hadis Ibnu Abbas al-Madi, sebagaimana hadis Ibnu Abbas yang telah kita sebutkan sebelumnya, waqad fa'alahu Abu Bakar wa Umar wa Utsman, sebagaimana juga hal itu yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, sahabat Umar dan sahabat Utsman radhiyallahu taala anhum. Wa li'anna al-illa min al-jam'i bainal isya'aini wujudul masyaqqah wa hiya fi dhurrain aidan. Karena sebab diperbolehkan seseorang itu menjamak salat karena adanya kesulitan, ya. Jadi sebenarnya yang membolehkan menjamak sholat itu banyak, ya, banyak. Tapi karakteristiknya sama. Cuman satu karakteristiknya itu karena adanya kesulitan, ya. Karena adanya kesulitan, meskipun sebab-sebabnya itu berbeda-beda. Ya, beda kalau mengqashar sholat itu sebabnya cuma satu, yaitu karena musafir, ya. Karena musafir ya, musafir saja, ya. Adapun jamak itu berbeda-beda, tapi karakteristiknya satu, yaitu karena adanya kesulitan sehingga seseorang itu diperbolehkan untuk menjamak sholatnya, ya. Jadi itu terkait tentang menjamak sholat, ya. Bab yang ke-10, sholat Jumat, ya. Isya sampai berapa? Masih bisa, ya? Oh ya. Kita melangkah ke permasalahan selanjutnya adalah bab ke-10, ya. Babul Ashir, sholatul Jum'ah, ya. Terkait tentang permasalahan sholat Jumat wa fihi masail dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat Jumat. Al-masalatul ula, permasalahan yang pertama, hukmuha wa dalilun dalik, hukum sholat berjamaah dan juga dalil, ya, tentang sholat berjamaah. Al-Jum'atu fardu ainin ala rijal, ya. Salat Jumat itu fardu ain bagi laki-laki. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk salat Jumat, ya, apabila dikumandangkan azan, ya. Tentu yang dimaksud azan di sini adalah azan yang itu khatib naik ke mimbar, ya. Karena azan terkait sholat Jumat itu di zaman Nabi Muhammad SAW itu cuma satu kali, ya, cuma satu kali. Itu ketika khatib naik mimbar, kemudian assalamualaikum warahmatullah, barulah dikumandangkan azan. Dan itu ketika masuk waktu duhur, ya. Begitu juga terjadi di zaman Abu Bakar, ya. Begitu juga terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dan ketika di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, azan itu 2 kali, ya. Azan itu 2 kali. Sebabnya apa? Ketika di zaman Nabi Muhammad SAW itu masyarakat masih perkampungan Madinah itu masih kecil, ya, masih kecil, ya. Kemudian di zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala anhum itu ketika di kepemimpinan beliau itu masih mengurusi persoalan dalam negeri, ya. Karena adanya seorang yang murtad, adanya seseorang yang tidak mau zakat, itu diperangi, ya. Itu permasalahan internal dalam negeri. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum, ya, ketika selesai permasalahan dalam negeri di zaman Abu Bakar, kepemimpinan Abu Bakar, itu di zaman Umar mulai melakukan permasalahan eksternal di luar negeri, ya. Menaklukkan daerah ini, dan lain sebagainya, sehingga Madinah itu menjadi ibu kota bagi Mesir, bagi Yaman, bagi Syam dan lain sebagainya. Jadi ibu kotanya itu di Madinah. Ya, jadi sudah mulai meluas, ya. Tiba di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, maka semakin meluas masyarakat, ya. Masjid Nabawi itu dipugar, ya. Masjid Nabawi diperluas, ya. Jadi Masjid Nabawi itu 2 kali direnovasi, ya. Di zaman Umar direnovasi sedikit, itu bagian kiblatkan bagian selatan, ya, kiblatkan bagian selatan, ya, bagian selatan. Jadi yang dipugar itu adalah bagian utara dan bagian barat. Karena di bagian timur itu adalah kamar Nabi Muhammad SAW, dan disitulah beliau dikubur, ya, dimakamkan, ya. Karena beliau meninggal di situ, maka beliau pun dimakamkan di situ, ya. Karena memang, ya, nahnu ma'asyiral anbiya, sebagaimana kata Nabi, kami itu para nabi, di mana kami meninggal, maka di situ pula lah kami dimakamkan. Ya, di mana tempatnya meninggal, maka begitu di situ pula lah tempatnya dimakamkan. Jadi bagian timur, ya, itu tidak direnovasi, ya, tidak diperluas karena di situ ada kuburan Nabi, ya. Nah, tiba di zaman Utsman bin Affan, ya, dan di zaman Umar tadi, pasar kota itu masih berada di dekat masjid, ya, berada di dekat Masjid Nabawi. Jadi orang-orang masih mendengarkan ketika sudah masuk waktu sholat Jumat, ya.
Tiba di zaman Utsman, ya masyarakat sudah meluas, ya ibu kota Madinah itu sudah semakin ramai dan lain sebagainya. Maka Masjid Nabawi itu lebih direnovasi lagi, direnovasi luasnya dan direnovasi desainnya, ya direnovasi luasnya dan direnovasi desainnya. Ya masih, tapi bagian timur yang itu ada kuburan Nabi, makam Nabi itu tidak diperluas, ya. Cuman bagian utara dan bagian barat, ya masih lebih diperluas. Dan pasar kota itu dipindahkan ya semakin jauh dari Masjid Nabawi, ya. Ya muncul masalah, ya. Orang-orang itu banyak terlambat datang ke masjid sholat Jumat ketika khotib sudah naik di mimbar, ya. Dan hal itu, pemandangan itu tidak pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, ya. Satu-satunya ada yang orang terlambat ketika di zaman Nabi itu ketika Nabi sudah naik ke mimbar, ya sudah khutbah, datang satu seorang sahabat bernama Sulaik, ya. Datang seorang sahabat bernama Sulaik, dia langsung duduk. Makanya diperingati oleh Nabi SAW, apakah engkau sudah sholat sunnah tahiyatul masjid? Belum ya Rasulullah. Sholatlah, ya kami akan menunggumu. Akhirnya dia sholat, ya. Kalau sekarang itu kalau misalkan kita khutbah, tiba-tiba ada orang yang masuk, ya kita katakan sholat dulu, kami menunggumu. Ya selesai itu datang lagi orang, sholatlah kami menunggumu. Ya. Bisa 3 jam kita sholat Jumat, ya. Ya. Jadi itu satu-satunya pemandangan di zaman Nabi, orang terlambat datang ke masjid, ya untuk sholat Jumat. Hal itu tidak pernah terjadi di zaman Abu Bakar. Dan di zaman Umar terjadi juga 1 kali. Dan siapa yang terlambat? Itu adalah Utsman bin Affan yang terlambat. Ya, Utsman bin Affan itu adalah bisnismen, ya, pedagang tingkat tinggi. Ya, jadi dia karena sibuk berdagang, dia lupa sholat Jumat, ya bukan lupa sholat Jumat, tapi terlambat datang sholat Jumat, ya. Dan itu kisahnya dalam hadis Bukhari, ya, Sahih Bukhari. Langsung ditegur oleh Umar. Ya, Utsman datang langsung ditegur oleh Umar, ya. Umar pada saat itu Umar yang khotib, langsung ditegur di tengah jamaah. Kenapa bisa terlambat? Ya, bahasanya, ya, kita bahasakan saja, ya. Loh, kok bisa terlambat? Kata Utsman, saya lupa tadi, ya, sibuk pas dengar orang azan, ya. Saya tiba-tiba bergegas menuju ke masjid tanpa mandi, ya, cuman wudu tok. Apa kata Umar? Cuman wudu saja. Ya, padahal kan Nabi SAW memerintahkan kita untuk mandi, ya, sebelum berangkat sholat Jumat. Ya, jadi itu kasus kedua, ya, terlambatnya orang datang ke masjid sholat Jumat. Nah, tiba di waktunya di zamannya Utsman bin Affan, itu karena masjid sudah luas, pasar kota dipindahkan lebih jauh dari masjid, banyak orang yang terlambat datang ke masjid, ya. Maka disitulah Umar memikirkan bagaimana caranya agar orang itu, ya, pada saat itu kan tidak ada speaker, ya. Kemudian tidak ada jam, ya. Kadang orang lupa, ya, sudah masuk waktu sholat, ya. Jadi akhirnya Umar beristihad untuk mengadakan azan 2 kali. Azan yang pertama itu untuk mengingatkan orang bahwasanya sebentar lagi masuk waktu Jumat. Ya, jadi azannya itu di azan pertama di zaman Utsman itu bukan pas masuk waktu duhur, bukan. Tapi mungkin kira-kira 30 menit sebelum masuk waktu duhur, ya. Untuk mengingatkan orang agar bersiap-siap menghentikan jual beli, bersiap-siap untuk menuju ke masjid sholat Jumat, ya. Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, azan kedua adalah ketika khotib naik ke mimbar, dan itu ketika masuk waktu zuhur, ya, masuk waktu zuhur. Jadi begitu, ya. Jadi kembali di zaman Ali bin Abi Thalib, ya, ketika di zaman Ali bin Abi Thalib, ya, pasca dibunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu terjadi kekacauan di ibu kota Madinah, ya, di pusat kota, ya, Madinah. Dan ibu kota Madinah itu dipegang oleh pemberontak. Maka Ali bin Abi Thalib kepemimpinannya susah untuk mengendalikan pusat kota Madinah, maka dipindahkan ibu kota itu di Kufah, di daerah Irak, ya. Dan Kufah itu daerah kecil, ya. Makanya kembali azan itu cuma 1 kali di zaman Ali bin Abi Thalib, ya. Kira-kira mana yang lebih afdal, Ustaz? Ya terserah, ya. Mana yang lebih bermaslahat, ya. Ya, kalau misalkan dengan 2 kali azan itu bisa bisa membuat orang lebih cepat datang ke masjid, ya 2 kali azan. Tapi kalau misalkan entah 2 kali azan sama saja, ya, meskipun 2 kali azan nanti orang datang ke masjid ketika sudah imam mengatakan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, ya lebih baik satu kali azan saja, ya. Tapi dua-duanya sunnah, ya. Yang satu azan di zaman Nabi dan satu azan di zaman Utsman bin Affan, ya. Dan Utsman bin Affan itu adalah Khulafaur Rasyidin, ya, yang kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengikuti sunnah juga, ya. Alaikum bisunnati wa sunnati Khulafaur Rasyidin. Hendaklah kalian memegang sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali.
selama tidak ada sahabat yang protes mengingkari. Ya, ketika ada perkara baru ya, yaitu merupakan maslahat, perkara baru yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin dan tidak ada sahabat yang lain yang mengingkari, yang protes, maka hal itu bisa menjadi sunnah juga. Ya, sunnah. Dan pada saat itu tidak ada yang protes di zaman ketika Utsman itu mengadakan azan 2 kali, yaitu ya, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah ya untuk mengingat Allah, artinya untuk berangkat ke masjid salat Jumat, wadharul bai', dan tinggalkan jual beli ya, dan tinggalkan jual beli. Dan jual beli ya, transaksi jual beli atau apapun itu pekerjaan yang dilakukan ketika sudah masuk waktu salat Jumat, maka itu haram hukumnya. Ya, jadi tidak boleh. Haram hukumnya ketika kita transaksi jual beli sedangkan sudah masuk waktu Jumat atau sudah azan orang. Ya, entah itu azannya azan yang pertama, kalau memang azan pertamanya itu masuk waktu sholat, atau azan kedua itu pas masuk waktu sholat, maka itu haram jual beli. Ya, tidak boleh. Haram hasilnya, haram transaksinya. Bagi siapa? Bagi orang yang diwajibkan sholat Jumat. Ya, adapun bagi perempuan tetap boleh ya. Ya, sekarang kamu pergi beli garam di warung ya, bertepatan dengan azan Jumat, jangan dulu, haram. Ya, nanti selesai orang salat Jumat, tidak. Itu haramkan bagi laki-laki, bagi orang yang diwajibkan atasnya untuk menunaikan salat Jumat. Ya, yang saya kira itu, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan terkait tentang salat Jumat pada pertemuan selanjutnya. Ya, masih banyak ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai menjamak sholat dan juga pengantar mengenai sholat Jumat. Mungkin ada yang mau bertanya? Biasanya kalau menjamak sholat itu banyak dan ibu-ibu. Ada di belakang. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, pertama masalah berapa jauh kilometer kalau kita bisa berjalan kita bersolat. Karena kayak kemarin Pak, kita ke Manino ada 2 pendapat dari teman-teman bilang, kenapa kok tidak jauh bersolatmu? Ya. Nah, terus yang kedua, umpamanya kita tinggalkan kita punya rumah, kita menuju ke Bone, tapi bapak itu tak pernah mau mengkosor sholatnya, padahal sudah lebih 100 kilo kan, sampai itu yang saya tanya Pak, bagaimana? Kan dia bilang kan ada di waktu, dekat di masjid, begitu pendapatnya. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ustaz, jarak Makassar Manino itu 61 kilo. Jarak Makassar ke 66 kilo ya. Ya. Sebagaimana yang kita kemarin jelaskan bahwasanya untuk mendapatkan hukum safar yang itu membolehkan kita untuk mengqashar sholat adalah minimal jarak. Kalau kita memilih pendapat terkait tentang jarak ya, minimal jarak itu adalah 80 km ya, minimal jarak 80 km ya. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan hukum safar itu berlaku bila mana kalau dia melakukan suatu ada tempat yang ingin dituju, ketika sampai di tempat itu kebiasaan masyarakat itu mengatakan bahwasanya dia musafir ya. Kira-kira dari Makassar ke Malino, ketika orang ke Malino itu dinamakan musafir atau tidak? Kebiasaannya ya, masuk kategori musafir atau tidak ya. Jadi itu ya, kalau misalkan memang dianggap musafir, maka boleh kita memilih pendapat yang menentukan bahwasanya hukum safar itu kalau sudah dianggap sebagaimana kebiasaan dianggap musafir, maka silahkan mengqashar sholat ya, menjamak dan mengqashar sholat. Tadi kalau tidak kita mengambil pendapat yang mengatakan batas minimal jarak yang ditempuh baru seseorang itu boleh untuk mendapatkan hukum safar, boleh mengqashar sholat adalah minimal 80 km. 80 km itu ya, 80 km bukan dari segi jamnya ya, meskipun 60 km tapi kita tempuh dengan jarak 3 jam ya, tidak, tapi jaraknya ya,
90 km, 80 km. Tapi kalau misalkan kita memilih pendapat yang mengatakan sebagaimana itu pendapat Ibnu Taimiyah bahwasanya tergantung uruf, kebiasaan masyarakat, penilaian masyarakat. Kalau dia sudah ke Malino dikatakan oh lagi musafir nih. Ya, lagi safar ke Malino. Ya, maka silahkan kalau kita memilih pendapat itu. Ya, tapi itu praktek lapangannya itu susah ya. Karena kadang ada yang mengatakan oh itu bukan safar, ke Malino itu dekat ya. Tapi ada orang yang mengatakan, oh Malino itu jauh. Ya, jadi susah ya, susah menentukan ya. Jadi lebih amannya adalah kita mengambil jarak safar, itu minimal 80 km. Ya, 80 km. Kemudian yang kedua tadi adalah ketika ke Bone. Ya, ke Bone itu dari Makassar kan sudah 100 km lebih. Ya, maka itu sudah mendapatkan keringanan, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengqashar salatnya. Dan makruh ya bagi dia untuk meninggalkan qashar salat ketika perjalanan ke Bone ya, makruh ya, karena kata Nabi Muhammad SAW, "Dzalika hadiyatun minallah ya fa'aqbalu hadiyatahu." Itu adalah merupakan hadiah dari Allah, maka terimalah hadiahnya Allah itu ya. Maka itulah menyebabkan kita dimakruhkan untuk mengerjakan salat secara sempurna kalau kita dalam keadaan musafir yang mana jaraknya itu sudah melewati batas safar 80 km apalagi sampai 100 km, maka lebih baiknya adalah mengqashar salat, dan itu hukumnya sunnah. Ya, berarti kalau dia tidak meninggalkan qashar, berarti dia tidak mengerjakan sunnah, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Meskipun mudah, ya meskipun kalau dia harus mengerjakan sholat secara sempurna mudah, ya tapi itu karena hadiah dari Allah, maka ambillah hadiah tersebut. Ya, meskipun dia tinggal di Bone berapa hari, ya kan dekat di masjid dari rumahku, ya. Ya, kalau dia pergi berjamaah dan ikut sholat bersama imam yang mukim, maka dia harus menyempurnakan sholatnya tanpa mengqashar sholatnya. Ya, wallahu taala alam. Ya, seperti itu. Ya, silakan Ibu Hasan tadi ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, aku jangan Ustaz. Iya. Sudah mau berangkat sama yang maghrib, terus hujan deras. Iya. Tapi karena rumah dekat sekali dari masjid, kedengaran suara imam Ustaz. Iya. Aku nggak bisa ikut imam. Apakah masih sama pahalanya ke masjid atau masih di rumah itu sama imam? Ya, oke. Kalau memang tidak menyusahkan untuk ke masjid, ya silahkan lebih baik ke masjid. Ya karena kan tadi saya katakan karakteristik yang membolehkan seseorang itu tidak sholat ke masjid adalah masyaqqah, adanya kesulitan. Ya, kesulitan. Tapi meskipun ya dia mendapatkan kemudahan, tapi di kondisi seperti itu boleh juga dia untuk tidak sholat di masjid. Ya, karena kemudahan itu tidak akan hilang. Maksudnya syariat itu karena dengan adanya hujan tidak hilang meskipun kita tidak mendapatkan kesulitan untuk ke masjid, karena misalkan ada payung ya, rumah dekat dengan masjid. Tapi kan yang namanya hujan itu sudah mutlak hukumnya, ketika hujan maka dibolehkan seseorang itu tidak sholat ke masjid ya, seperti itu meskipun mendapatkan kemudahan, meskipun dekat dari rumah dari masjid ya, karena adanya payung atau tidak becek, tapi tetap kita membolehkan untuk mengambil hukum itu ya, karena sudah mutlak hukumnya itu ya. Tapi adapun kalau dia ingin ke masjid ya silakan juga, boleh-boleh saja. Dan insya Allah mana yang lebih afdal? Insya Allah keduanya sama ya, keduanya sama. Ketika dia ke masjid lebih afdal, pahalanya begitu. Ketika dia tidak ke masjid karena mendapatkan kemudahan itu, mengambil kemudahan itu, maka insya Allah juga pahalanya sama ya, sama, keutamaannya sama insya Allah taala. Itu. Ikut imam tadi, kedengaran suara imam. Ikut imam. Oh, dia sholat di rumah, tapi ikut imam. Tidak ya, karena Kedengaran suara imam. ya ikut sama imam. Lebih baik jangan ikut sama imam. Ya, sholat sendiri. Ya, pahalanya beda. Ya. Ya, pahala itu tidak bisa kita tentukan ya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukumnya bagaimana? Ya, kalau dia ikut imam ya, selama dia bacaannya sudah selesai, misalkan selesai Al-Fatihah, kemudian selesai pengukunya ya. Kemudian imam ruku, maka dia ikut ruku, maka tidak masalah ya. Tapi tidak dihitung berjamaah ya. Tidak dihitung berjamaah karena masjid dan rumahnya tidak bersambung ya. Ada penghalang dan lain sebagainya, jalan ya yang membedakan. Takutnya Dan dia TV-nya masih
takbir arah baru dia ikut. Iya, dan jamaahnya tidak bersambung ya, jamaahnya tidak bersambung ya. Seperti itu. Ada juga satu kejadian Ustaz, ini mungkin sering terjadi di dunia perempuan. Ya. Kan ini Ustaz sudah mungkin ada pengantinnya. Iya. Nah baru dia lupa ini memakeup memang ternyata lupa memakeup. Nah, lupa wudu. Iya, lupa wudu. Ternyata mau dihapus 2 juta. Terpaksa dia jamak sholatnya antara maghrib sama isya karena takut luntur makeupnya. Ini bagaimana dia siapa tahu lupa dulu atau misalnya bapaknya buka kan bahasanya nah lupa wudu. Ya. Ataupun sudah wudu tapi batal wudunya. Ya. Ya, taruhlah kita dukun dulu perempuan. Oh, tidak lupa wudu. Nah, kita sudah wudu ya, cuman batal wudunya ya karena kentut ya. Tiba-tiba tidak bisa tahan pipis, maka tidak ada uzur begitu ya. Tidak itu. Karena hal itu bukan kesulitan ya, tidak apa-apa untuk dihapus makeupnya dulu ya, ataupun wudu ya dalam keadaan sudah bermakeup ya. Nah, karena itu kan perkara duniawi ya. Tidak bisa bertayamum. Itu bukan perkara-perkara yang membolehkan untuk bertayamum ya, bukan hal-hal yang dibolehkan untuk bertayamum ya. Seperti itu. Kalau bisa kalau hapus makeup kamu capek masuk ke pamit. Cukup ya sini ya. Oh, silakan. Ada supaya yang dengan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait masalah najis. Biasanya kita itu ketika melaksanakan salat jamaah di masjid, jarak rumah adalah masjid cukup lumayan. Pada saat kita melaksanakan di masjid, tiba-tiba hujan dan kita usahakan berangkat nanti kita ada yang jamaah. Nah, pada saat di perjalanan ada kendaraan bermotor 2 lah, jadi kita dia menghindar dengan air, tiba-tiba kena sedikit berjidat, apakah itu bisa diberikan najis? Bagaimana kalau penjelasan? Ya, insya Allah itu bukan kategori najis ya. Air yang berada di jalanan itu bukan kategori najis ya. Mungkin kalau kotor ya, tapi najis belum tentu najis ya. Dan itu insya Allah taala mengapa. Jadi bukan berarti sesuatu itu kotor dia bernajis, tidak selamanya kotor itu najis. Seperti kalau ada orang yang habis dari sawah ya, ketika dia turun di sawah masuk waktu sholat, nanti sholat kotor bajuku ya, padahal kan kotor belum tentu bernajis ya. Dan kotor itu meskipun dalam pakaian kotor dan tidak ada pilihan yang lain untuk mengganti pakaian, maka tidak masalah ya, tidak masalah dia sholat dalam keadaan baju yang kotor ya. Apalagi tadi kalau sekedar percikan air yang ada di jalanan, itu kan air hujan itu kan suci ya. Dan insya Allah kita meyakini bahwasanya dia belum tercampur dengan benda najis ya, hukum asalnya dia, kecuali kalau memang betul-betul kita lihat di situ ada tumpukan tai ya, tiba-tiba dienjak dan terpercik kita, itu baru kita yakin bahwasanya itu najis ya. Tapi kalau kita tidak melihat secara zatnya, maka kita ambil hukum asal. Hukum asalnya air itu suci, meskipun mengenai kita, maka insya Allah tidak mengapa itu ya. Seperti itu. Allah salam. Ada yang bertanya lewat TikTok, Ustaz. Insya Allah ya. Kalau Makassar baru bisa jaman. Tergantung baru di mana. Kalau misalkan perbatasan Baru Pangkep, kira-kira itu sudah masuk 80 km atau tidak? Ya, masuk. Ya, kalau masuk maka boleh mengqashar salatnya, menjamak qashar salatnya. Apalagi kalau baru kota ya, baru kota itu sudah boleh untuk mengqashar. Maka bisa dilihat di maps ya, di maps kira-kira jamaknya. Jelas minimal mengqashar salat itu adalah minimal 80 km perjalanan. Ya. Saya cukup karena waktu sudah masuk. Insya Allah kita bertemu lagi di kajian-kajian kita selanjutnya. Terima kasih banyak. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.